Ya kawan-kawan semua, dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan mengucap Alhamdulillah, kita bersyukur bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 alias Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan oleh kelompok buruh dalam sidang yang berlangsung pada Kamis 31 Oktober 2024. Gugatan itu dilayangkan oleh sejumlah serikat buruh termasuk salah satunya Partai Buruh. Putusan nomor 168/PUU-21/2023 ini dinilai sebagai kemenangan rakyat, khususnya kaum buruh. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan perjuangan kaum buruh yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir akhirnya menemukan keadilan. Adapun dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Soehartoyo itu, setidaknya ada 21 norma yang dikabulkan sebagian oleh MK atau dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Kompas.com merangkumnya dalam 12 poin penting sebagai berikut. Dalam putusan itu, MK meminta pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Alasannya, Mahkamah menyoroti impitan norma soal ketenagakerjaan yang dinilai sulit dipahami awam serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan. Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur secara tegas soal masuknya tenaga kerja asing atau TKA. Belai dalam undang-undang itu menyebut TKA bisa dipekerjakan hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Majelis Hakim menambahkan klausul dengan memerhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada pasal 81 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya, putusan MK juga menegaskan aturan durasi pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Status ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja dikembalikan pada perjanjian atau kontrak kerja. Pasalnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya mengatur agar durasi itu didasarkan pada waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun lewat putusan ini, MK menegaskan kalau durasi PKWT maksimum adalah 5 tahun termasuk bila terdapat perpanjangan. Pekerjaan alih daya atau outsourcing turut menjadi gugatan yang dikabulkan oleh MK. MK berpendapat perusahaan penyedia jasa outsourcing dan pekerja perlu punya standar yang jelas mengenai jenis-jenis pekerjaan yang dapat dibuat outsourcing. Dengan begitu, para buruh hanya akan bekerja outsourcing sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. Adapun batasan ini juga diharapkan dapat mempertegas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam praktik outsourcing. Hal ini mengingat isu outsourcing kerap memicu konflik atau sengketa antara pekerja dengan perusahaan. Kabar baik bagi para buruh karena MK mengembalikan alternatif opsi libur 2 hari dalam seminggu. Sebelumnya, aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja hanya memberi jatah libur 1 hari seminggu untuk pekerja tanpa opsi alternatif libur 2 hari. Padahal Undang-Undang Ketenagakerjaan sejak awal menyediakan opsi libur 2 hari seminggu untuk pegawai yang dibebaskan berdasarkan produktivitas masing-masing perusahaan. Undang-Undang Cipta Kerja melenyapkan penjelasan soal komponen hidup layak pada pasal soal penghasilan atau upah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Hakim Ketua Soehartoyo menyebut definisi soal komponen tersebut penting dalam pengupahan. MK lalu menjabarkan kalau pengupahan harus mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja atau buruh dan keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. MK menghidupkan lagi peran Dewan Pengupahan yang dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga penetapan kebijakan upah ke depan tak lagi sepihak di tangan pemerintah pusat. MK menegaskan kebijakan upah mesti melibatkan Dewan Pengupahan Daerah, yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah sebagai bahan bagi pemerintah pusat menetapkan kebijakan upah. Adapun Dewan Pengupahan ini juga harus berpartisipasi secara aktif. Majelis Hakim juga merasa perlu menambahkan frasa yang proporsional untuk melengkapi frasa struktur dan skala upah. MK juga memperjelas frasa indeks tertentu dalam hal pengupahan sebagai variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten kota. Dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja atau buruh, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak atau KHL bagi pekerja atau buruh. Sebelumnya, Undang-Undang Cipta Kerja telah menghapus ketentuan upah minimum sektoral atau UMS. MK menilai kebijakan itu dalam praktiknya sama saja negara tak memberi perlindungan yang memadai bagi pekerja. MK menegaskan UMS mesti diberlakukan karena pekerja di sektor-sektor tertentu memiliki karakteristik dan resiko kerja yang berbeda, tergantung tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan. Sehingga dihapusnya UMS dinilai bisa mengancam standar perlindungan pekerja. Mahkamah juga memasukkan kembali frasa serikat pekerja atau buruh pada aturan soal upah di atas upah minimum. Sebelumnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja kesepakatan itu dibatasi hanya antara perusahaan dan pekerja. MK juga menambahkan agar struktur dan skala upah di perusahaan tak hanya memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, tapi juga golongan jabatan masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK menjadi mimpi buruk bagi banyak pekerja. Nah, dalam putusannya MK mengatur kalau PHK tak bisa dilakukan sembarangan, tetapi harus dilakukan secara musyawarah mufakat. Jika mentok, PHK harus memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap. Mahkamah juga menyatakan bahwa pengaturan soal hitungan UPMK di dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah nominal batas bawah. MK menegaskan pasal 156 ayat 2 dalam pasal 81 angka 47 B itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai paling sedikit. Sebagai tindak lanjut, MK memerintahkan DPR dan Presiden untuk membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan baru dan mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. 2 tahun menjadi waktu yang diberikan MK bagi pembentuk undang-undang untuk membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan apresiasinya atas putusan MK tersebut. Ia juga berharap Presiden Prabowo Subianto dan DPR mendengarkan putusan MK yang dibacakan hari ini. Saksikan perkembangan terbaru soal isu ini hanya di kanal YouTube Kompas.com.